Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Pesugihan Kepala Sekolah yang ditulis oleh akun Twitter atau X @ayuningtiaspr. Kalau kalian ingin membaca tweet aslinya, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa follow akunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Sedikit demi sedikit, rahasia ini akan segera terbongkar dan Smaper bisa kembali aman. Peti dan jari yang hilang, maka penghuni kerajaan gaib itu tidak terima. Sedangkan sekarang semua orang tidak tahu keberadaan benda itu. Dan yang tahu bentuk detail peti dan jari hanyalah Pak Waluyo, penjaga sekolah. Lalu kenapa Mbak Devi menuliskan di papan tulis Minggato? Mas Anang masih mencari-cari jawaban tentang hal itu. Hari selanjutnya setelah Mas Anang bertanya-tanya kepada Mbah Darmo, sekolah semakin gila. Yang kesurupan hampir 50 orang. Siswa berjatuhan dan teriak-teriak histeris. Mbak Devi juga membabi buta, berteriak sangat keras diikuti oleh Mbak Santi. Ketika ada kesurupan, yang menangani adalah warga sekolah sendiri. Tapi kali ini ada beberapa orang entah dari mana masuk ke Smaper untuk membantu menangani kesurupan massal. Dan kembali Mbak Devi berucap, "Aku minta semua dikembalikan," ucap Mbak Devi dengan mata melotot. Beberapa orang baru itu malah menantangnya. Dan sekali lagi Mbak Devi berucap, "Aku minta kembal." ucap Mbak Devi sambil tertawa lepas. Mas Anang hanya mengamati semua kejadian dari penjuru ruang guru. Dia tak berani mendekat karena suasana sudah sangat crowded. Karena sangat tidak memungkinkan untuk pelajaran, akhirnya siswa yang masih sadar dan selamat dipulangkan langsung daripada semakin banyak yang kesurupan. Tapi bukannya pulang, ada rombongan anak kelas 10 IPS malah main ke Yogyakarta, main ke pantai Pasir Putih. Lama bermain air di pantai, ada ombak besar datang dan menyeret salah satu anak-anak itu bernama Usmar. Usmar tergulung ombak. Teman-teman Usmar bernama Kemal sempat ingin menolongnya, tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai dan tenggelam. Kalimat terakhir yang diucapkan Usmar kepada Kemal adalah, "Tolong berikan kabar kepada ibuku kalau aku bakal pulang," kata Usmar sebelum tenggelam. Pecah tangis kesedihan teman-teman Usmar yang ada di sana. Harusnya mereka pulang ke rumah dengan kesenangan, tetapi ini harus pulang dengan kesedihan. Kalau tidak pernah terbayangkan akan seperti ini jadinya. Anak-anak meminta tolong kepada SAR yang ada di pantai itu dan dibantu oleh warga sekitar. Pencarian demi pencarian terus dilakukan, tapi hari sudah hampir habis dan Usmar belum kunjung ditemukan dan terpaksa harus dilakukan pencarian keesokan harinya. Keesokan harinya, mayat Usmar ditemukan dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Mungkin ini yang dibilang Usmar sebelum tergulung ombak, dia pasti akan pulang. Smaper berduka kehilangan salah satu murid kelas 10. Dan kalian ingat ketika Mbak Devi kesurupan mengucap keinginan tumbal, ya aku pun juga berpikir begitu. Tapi Mas Anang masih berpikir positif. Mungkin saja itu hanya kebetulan dan sudah nasib Usmar yang harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Malam harinya, Iksan anak kelas 10 yang pernah kuantar pulang didatangi oleh Usmar dan berkata, "Tolong aku akan menetap di sekolahmu. Sekolahmu tidak aman," kata Usmar di mimpinya Iksan. Iksan yang ketakutan hebat akhirnya jatuh sakit. Ia demam dan harus istirahat di rumah. Hari demi hari sekolah masih saja ada yang kesurupan, tapi tidak separah yang kemarin, mencapai 50 orang. Jujur kami warga sekolah lelah, energi terkuras untuk hal yang tidak bisa dipercaya 100%. Dari minggu sampai akan bertemu hari Minggu lagi, belum ada solusi akan kekacauan sekolah. Minggu pagi pihak sekolah dikagetkan dengan kabar meninggalnya Mbok Rum, ibu kantin yang baik hati.
Kronologi kejadian meninggalnya Mbok Rum kurang lebih 3 hari yang lalu. Mbok Rum pulang ke kampung halamannya, lalu kembali lagi ke rumah kontrakannya yang tak jauh dari sekolah. Mbok Rum turun dari angkot minggu dini hari. Ketika turun, Mbok Rum tertabrak mobil yang melaju sangat cepat. Mbok Rum termental lumayan jauh. Jenazahnya ditemukan di selokan di depan Smaper. Orang yang menabrak Mbok Rum melarikan diri tanpa tanggung jawab. Diperkirakan Mbok Rum tertabrak mobil sekitar pukul 1 dini hari dan warga menemukan Mbok Rum sekitar pukul 5 pagi. Badan Mbok Rum sudah kaku, terdapat beberapa luka dan tubuhnya mulai membiru. Smaper kembali berduka. 1 minggu ada 2 warga sekolah yang meninggal karena kecelakaan. Apakah tidak mungkin ini sudah takdir yang digariskan Yang Maha Kuasa? Hari Minggunya, kami seluruh warga sekolah Smaper melayat ke kediaman Mbok Rum. Hari Senin setelah upacara, ada salah satu siswa kelas 12 yang bernama Mbak Juli kesurupan di lorong antara lapangan basket dan UKS. Dia berkata bahwa Pak Suharmadi mempunyai pesugihan yang mengancam seluruh penghuni sekolah, pesugihan yang membuat Smaper menjadi hancur tanpa Pak Suharmadi sadari. Kalau tidak ingin seperti ini lagi, Suharmadi harus pergi. Teriak Mbak Juli. Guru dan staf mencari Pak Suharmadi ke ruangan. Beliau tidak ada. Siswa ikut membantu mencari Pak Suharmadi, berharap beliau mau meminta maaf akan kejadian ini, tetapi tak ditemui sosok Pak Suharmadi. Sedangkan Mbak Juli masih berteriak-teriak menyuruh Pak Suharmadi pergi. Suharmadi, lu nggak orang yang tidak punya tata krama membawa anak buah cuma mau membuat gaduh alamku. Pergi. Kalimat yang keluar dari mulut Mbah Juli sontak membuat kami menyaksikan ini sangat tidak menyangka bahwa kepala sekolahku sendirilah yang membuat Smaper semakin hancur. Dari pernyataan yang merasuki tubuh Mbah Juli tentang anak buah, Mas Anang yakin bahwa anak buah yang dimaksudkan itu adalah beberapa orang yang membantu kesurupan massal, dan ternyata mereka bukan membantu untuk mengeluarkan dari tubuh anak-anak saja, melainkan juga ingin mengusir penunggu yang ada di Smaper. Kembali lagi, sekolah dipulangkan pagi karena kesurupan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan siswa. Mbak Juli ditangani oleh pihak sekolah, sedangkan yang lain mencoba mencari keberadaan kepala sekolah itu. Beliau pergi tapi tidak dengan mobilnya. Mobilnya ditinggal di sekolah, entah naik apa untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Mbah Darmo akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus kesurupan dan pesugihan kepala sekolah ini. Mbah Darmo mendudukkan Mbak Santi, Mbak Devi, Fandi, dan Mbak Yuli di ruang PK. Ruang PK langsung dikelilingi oleh siswa satu sekolahan karena mereka semua penasaran dengan kejadian-kejadian yang menimpa akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi, Mbah Darmo langsung bertanya kepada Mbak Devi, "Kamu sudah mendapat 2 orang, kurang apa lagi?" Tanya Mbah Darmo kepada Mbak Devi. Wah, sudah cukup. Jawab yang di dalam tubuh Mbak Devi. "Kalau sudah cukup, aku mohon kamu kembali. Jangan mengganggu anak-anakku lagi," bujuk Mbah Darmo. Yo, aku bali, neng aku kudu nggawa Fandi. Sahut yang ada di dalam tubuh Mbak Devi sambil melirik Fandi dengan tatapan yang sangat tajam. Anehnya, Fandi juga melakukan hal yang sama tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Kenapa Fandi?" kata Mbah Darmo. Fandi dijaga oleh perempuan yang sangat cantik sekali. Sejak kecil perempuan itu yang menjaga Fandi. Nah, yang berada di tubuh Mbak Devi ini laki-laki. Ternyata mereka saling suka. Setiap pagi Fandi berpapasan dengan Mbak Devi, pasti memperlihatkan senyum termanisnya. Sejak saat itu Fandi terlihat sedikit lemah lembut dan menjauhi teman laki-laki yang ada di kelasnya. "Bawa saja yang kamu suka, tapi Fandi tetap bersamaku," jelas Mbah Darmo, dan segera mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. Akhirnya Mbak Devi benar-benar sadar. Selanjutnya Mbah Darmo mencoba membersihkan yang ada di dalam Mbak Santi. Mbah Darmo mengenal sosok yang ada di dalam Mbak Santi. Sempat berkomunikasi secara batin lalu mengeluarkannya. Mbak Santi benar-benar sadar. Tinggal Mbak Juli yang masih dalam keadaan kesurupan. Tak disangka ternyata sosok yang ada di dalam Mbak Santi berpindah ke dalam tubuh Mbak Yuli. "Kenapa kamu kemarin teriak-teriak? Ada apa?" tanya Mbah Darmo kepada yang ada di dalam Mbak Juli.
Aku dikepung orang banyak, yang mengepungku adalah anak-anak buah Suharmadi. Suharmadi licik membawa sesuatu yang besar dan tidak ada tandingannya. Itu di dalam mobil. Bentuknya apa? Tanya Mbah Darmo kembali. Wanita cantik yang menggendong bayi. Jawab yang ada di tubuhnya Mbak Juli sambil berbisik. Tanpa ada perintah, semua siswa yang awalnya mengelilingi ruang PK berbondong-bondong menuju mobil kepala sekolah laknat, merusak mobil Pak Suharmadi dan menempeli kaca mobil dengan stick note yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat pendek. Selang 5 menit terjadi kesurupan massal, hampir 100 siswa yang mengalaminya. Puncak kesurupan massal adalah hari Senin ini, sangat kacau dan tidak terkendali. Mbah Darmo sangat emosi karena siswa-siswa terlalu gegabah sehingga menimbulkan kesurupan ini. Dengan pemikiran yang sangat matang, Mbah Darmo meletakkan sebuah baju di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12 lalu ditutupnya. Sekali lagi Mbah Darmo berpesan jangan sampai ada yang membuka kamar mandi ini lagi, kalau tidak mau ada tumbal-tumbal berikutnya. Siswa yang mengalami kesurupan akhirnya satu persatu bisa tertangani. Alumni-alumni yang mengerti akan perdemitan tiba-tiba datang dan ikut membantu mengeluarkannya. Akhirnya setelah kurang lebih 3 jam semua bersih, semua tenang, dan disinilah isak tangis mulai terdengar. Kalut menyisakan memori yang bisa membuat trauma. Mas Anang melihat ada alumni yang bernama Mbak Dina juga ikut datang. Dulunya Mbak Dina sempat linglung karena energinya bentrok dengan sosok yang bernama Mbak Yayu. Mbak Dina linglung sekitar 6 bulan dan akhirnya bisa kembali seperti semula. Sosok Mbak Yayu adalah siswi tahun 2001. Ia menunggu tangga menuju kelas 11. Dia dulu meninggal karena dibunuh oleh satpam sekolah. Sebelum dibunuh, Mbak Yayu diperkosa di kamar mandi belakang kelas 11. Setiap pagi Mbak Yayu selalu menyapa siswa yang dapat melihatnya dengan senyuman yang sangat manis. Ternyata saat tiang bendera ambruk dan kaca jendela kelas 10-6 pecah, Mbak Yayu lah yang membuatnya untuk melindungi kerajaan gaib yang ada di dalam kamar mandi kelas 12 yang sedang diserang oleh makhluk pesugihan kepala sekolah. Keesokan harinya, semua siswa membuat petisi untuk menurunkan Pak Suharmadi dari jabatan kepala sekolah. Sudah membuat kericuhan dan tidak bertanggung jawab. Hari selanjutnya, Pak Suharmadi datang ke sekolah pagi-pagi buta untuk mengambil mobilnya dan sejak saat itu tak pernah tampak batang hidungnya. Selang beberapa hari, bertemu kembali dengan hari Senin, upacara bendera yang biasanya diamanat diisi oleh kepala sekolah, kali ini diisi oleh anak buahnya Pak Suharmadi yang waktu lalu ikut dalam pengusiran yang ada di sekolah. Saat amanat, bapak ini berucap, "Sekolah ini mau dibangun atau dihancurkan?" Tanya bapak-bapak ini. "Hancurkan!" teriak seluruh warga sekolah. Fandi langsung maju ke depan merebut mic yang sedang dipegang bapak itu dan langsung menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya dan mungkin ada di dalam benak seluruh siswa. "Berdamailah dengan yang ada di sini. Dia itu pemimpin untuk memimpin kami, bukan untuk merajai kami. Kami sudah tahu apa yang sudah dilakukan kepalamu. Apa tidak kasihan dengan Usmar dan Mbok Rum? Mereka meninggal karena ulah kepalamu," teriak Fandi. Tanpa sepatah kata, bapak itu menundukkan kepala dan langsung pergi dari sekolah. Mungkin merasa terintimidasi dengan perkataan Fandi kala itu. Dan setelah hari Senin ini, 4 hari selanjutnya, akhirnya kami warga Semaper mendapat kepala sekolah yang baru. "Oh ya," kata Mbah Darmo, "kenapa yang menghuni sekolah meminta tumbal dan yang diminta adalah Usmar dan Mbok Rum? Karena Usmar adalah orang yang paham akan dunia gaib, anak yang baik, dan supaya Usmar tidak ikut campur hal ini lebih baik Usmar ditumbalkan. Dan Mbok Rum adalah orang yang selalu melakukan ritual-ritual yang diamanahkan Mbah Darmo kepadanya untuk merawat kamar mandi kelas 12. Di samping itu, Mbok Rum juga sangat baik dan agar Mbok Rum tidak terpengaruh, akhirnya Mbok Rum lah yang diambil. Dan kalian ingat Ihsan yang pernah kuantar pulang waktu kesurupan merajalela di sekolah pertama kali? Simbahnya Ihsan adalah teman dekat dengan Pak Purnomo, kepala sekolah pertama Semaper. Jadi Ihsan sangat dilindungi. Dan ketika terjadi kesurupan itu, Ihsan sebenarnya kesurupan yang ada di situ, dan temanku menyuruhku mengantarkan pulang. Waktu kesurupan itu, Ihsan dibuat bingung persis seperti Mbak Dina. Jadi dulu aku memboncengkan orang kesurupan. Pak Suharmadi menggunakan pesugihan untuk perlindungan diri.
mendapatkan tahta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Semoga ini semua dapat menjadi pelajaran kita semua. Jangan tergiur oleh hal yang instan, semua itu ada sebab akibatnya. Demikian cerita yang bisa kita simak. Semoga bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa subscribe channel Ruang Sunyi, serta nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.